Baik, selamat siang Kak Fedora. Siang, lagi. Oke, Kak Fedora, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya dan kesediaannya juga ya Kak, udah mau untuk kami wawancarai. Dan oke deh Kak, sebelumnya nih kita pengen kenalan dulu nih sama Kak Fedora nih. Boleh nggak sih Kak Oke. diceritain Kak Fedora ini hari-hari ini kesibukannya itu apa aja sih? Terus kira-kira udah Hmm. berapa lama sih Kakak berkecimpung di dunia HR gitu ya? Boleh Kak, silahkan. Oke, thank you banget ya Audi dan teman-teman semua udah mau mengikuti aku untuk pada sore hari ini. Jadi perkenalkan lagi, nama aku Fedora, biasa dipanggil Casey sebenarnya kalau sekarang di kantor. Nah, kebetulan kemarin aku lulusan dari Universitas Negeri Malang, dari S1 Psikologi, dan aku lulus di tahun 2023 kemarin. Dan kebetulannya kemarin, begitu lulus di bulan Agustus itu, aku dapat kerja di suatu startup namanya PP Bangun Digital Nusantara di BSD. Nah, waktu itu aku dapat posisinya sebagai human resource, sebagai recruitment staff. Nah, ini posisinya ngapain sih gitu ya? Posisinya kurang lebih seperti judulnya ya, ini ngerekrut juga. Gitu. Waktu itu aku memulainya dengan ngerekrut posisi-posisi intern dulu, baru habis itu perlahan mulai naik ke posisi staff, lalu mulai ke posisi yang sedikit tinggi lah ya, mungkin seperti supervisor, seperti manager gitu ya. Nah, untuk pengalaman aku sendiri di PT Basiswa Nusantara ini, dia sebenarnya bentuknya startup. Jadi, untuk proses rekrutmennya sendiri waktu itu cukup simpel ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak birokrasi atau bagaimana. Aku di sana itu sampai kurang lebih di bulan Januari 2026 kemarin. Jadi kurang lebih 2 tahun lebih lah. Kenapa aku keluar waktu itu karena mungkin dari teman-teman juga tahu ya sekarang kan ada lagi tagar white ekonomi. Jadi waktu itu ada efisiensi lah. Jadi waktu itu aku terdampak dari perusahaan tersebut. Jadi aku kira pindah. Nah, aku sekarang pindah ke perusahaan namanya PT Ermas Perkasa. Ini juga posisinya sama, Human Resource Recruitment Staff juga. Untuk job desk sendiri kalau lebih juga sama ya. Jadi ada berbagai posisi yang dibutuhkan sama perusahaan. Itu tugas aku untuk menemukan calon karyawan-karyawan baru ya. Jadi misalnya kalau ada yang mau resign atau ada yang mungkin naik posisi kan berarti posisi sebelumnya kosong kurang lebihnya. Nah, mungkin kalau tugas-tugas HR yang lain mungkin lebih ke misalnya dari karyawan ada butuh misalnya APK atau ada pengadaan gitu ya. Nah itu aku juga yang ngurus, tapi mostly sebenarnya lebih ke rekrut. Mungkin itu dulu ya untuk riwayat pekerjaan aku. Jadi kurang lebih mungkin sudah hampir 3 tahun seperti itu. Thank you. Wow, keren banget ya Kak Fedora. Sudah 3 tahun di dunia HR. Terus tadi juga Kak udah mention sebagai supervisor juga pernah. Terus sekarang lebih lagi aktif di recruitment staff ya Kak ya. Wah, ini Tuh sekarang linear banget sih sama yang apa yang akan kita tanyakan, akan kita korek-korek nih hari ini dari Kak Fedora. Di bawah ya oke. Kak ya. Siap-siap, boleh, boleh, boleh. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak nih sebagai dari kacamata seorang HR gitu ya di rekrutmen staff gitu, menurut Kakak kriteria utama nih ketika Kakak melihat sebuah CV gitu kan, ataupun menurut Kakak lebih penting mana sih antara CV dan juga LinkedIn yang membuat pelamar itu dipanggil untuk wawancara? Boleh Kak, silahkan Oke. dijawab. Oke, oke. Nah, kalau ini mungkin aku punya dua jawaban ya. Jadi, kalau untuk posisi-posisi yang misalnya membutuhkan portofolio, contohnya kayak apa konten kreator, sosial media spesialis, itu mungkin aku membutuhkan portofolio mereka. Akan saya kayak graphic designer, TKP gitu ya. Itu aku biasanya gitu untuk portofolionya. Aku mungkin lihat dia biasanya untuk pengerjaan proyeknya seperti apa. Nah, ini istilahnya apalagi kalau contohnya misalnya kayak desain-desain ya ini juga pastiin jangan sampai dari AI gitu ya ini benar-benar hasil murni dari kreatifan dia sendiri gitu ya. Nah kalau mungkin untuk posisi-posisi kayak aku misalnya kayak HR gitu ya yang istilahnya mungkin nggak ada portofolio yang gimana gitu ya. Ini aku lebih ngeliat ke skillnya dia di sebelumnya gitu ya. Misalnya katakan contohnya nih ya, aku nge-hire untuk posisi staff recruitment di perusahaan aku yang sekarang. Nah, perusahaan yang aku sekarang ini kan bergeraknya di bidang IT. Nah, mungkin aku melihatnya dari experience dia sebelumnya dulu gitu ya. Apakah ini masih linear? Karena kadang-kadang dengan misalnya beda perusahaan ya bidangnya ya, itu mungkin nggak terlalu linear gitu ya untuk pengalamannya gitu. Jadi mungkin dari background perusahaannya juga dan background skillnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor sih gitu ya. Tapi sebenarnya mostly itu dari experience dan dari skillnya dia gitu. Makanya kenapa tadi aku juga sempat mention ya ini ada butuh portfolio juga. Mungkin dari situ sih. Oh, oke Kak, bener-bener bener. Jadi kembali lagi ya Kak ke bagian apa gitu ya si pelamarnya ingin melamar kayak gitu ya, lalu Oh, disesuaikan untuk baik-baik dipahami. Oke Kak, selanjutnya nanti akan ada pertanyaan dari temen aku, boleh dilanjut? oke, boleh silahkan. Oke, Kak Federa, aku izin lanjut nanya ya. Jadi nih Oke, biasanya boleh. eh, ketika kandidat yang mendaftar, kesalahan fatal apa pada berkas lamaran tuh yang sering membuat kandidat tuh bisa langsung tereliminasi di awal, Kak?
Oke, kalau dari aku sebenarnya mungkin dari CV-nya ya. Jadi misalnya gini, contohnya yang kalau aku mungkin sebenarnya karena lagi-lagi aku hitungannya kan masih Gen Z dan juga istilahnya aku lebih ngerti ya orangnya kayak maksudnya misalnya kalau ada kandidat yang ngasih CV-nya kurang-kurang nih misalnya gini, dia nulis experience. Dia misalnya dari perusahaan PT ABC, tapi dia nggak nulis job desk-nya. Nah kan maksudnya dari kita sebagai HR itu belum tentu tahu nih. Misalnya untuk posisi accounting kan sebagai HR recruitment mungkin aku tuh nggak tahu persis ya untuk job desk accounting itu kayak apa. Jadi ketika dia nulis di CV cuma di PT ABC accounting, ya accounting lu ngapain gitu kan? Kita nggak ada gambaran. Nah itu salah satu yang mungkin the biggest yang bisa akhirnya kita prioritasin kan kandidat lain yang CV-nya jelas gitu ya, ada penjelasannya. Mungkin itu ya yang paling utama yang experience-nya itu nggak ada gitu. Karena kita jadi nggak ada gambaran gitu loh dia di pengalaman sebelumnya kayak apa gitu ya. Nah, kalau misalnya yang lain sih mungkin lebih ke kayak misalnya nih ya dia kalau nulis untuk experience juga gitu. Ternyata tuh gap antara experience yang sekarang sama sebelumnya itu dia nggak nulis gitu ya. Istilahnya ini dia ada apa nih di gapnya itu gitu ya kan. Sebenarnya nggak apa-apa loh kalau ada gap itu sangat nggak masalah. Cuma mungkin harus dijelaskan juga ya misalnya gapnya ini ya apakah lagi bantu seorang tua atau mungkin lagi ada career break secara personal ya itu nggak masalah gitu. Cuma ketika kosong itu kita jadi kayak ini gimana ya gitu ya. Tapi ini second sih ya, second opinion ya. Tapi kalau yang utamanya tuh yang tadi itu sih dia nggak ngejelasin itu karena kita nggak ada gambaran itu dari situ. Oke, berarti harus jelas dan juga lengkap ya, Kak. Oke, Betul. eh, next question mungkin impresi awal yang dicari HRD nih dalam 5 sampai 10 Hmm, menit pertama ketika wawancara tuh apa, Kak? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya gini, berhubung nih ya dari aku mungkin kasih dia jawaban. Jadi kalau untuk perusahaan aku yang sebelumnya yang pertama itu interviewnya basisnya online. Kalau yang kedua ini semuanya serba offline. Jadi mungkin ini ada dua jawaban yang berbeda ya. Kalau dari aku yang pertama mungkin kesiapan ya. Kalau online ya aku ngalaminnya gitu. Kadang-kadang misalnya ada kandidat interview di kafe. Nah dia tuh nggak prepare gitu. Jadi misalnya berisik-berisik tuh terus dia nggak nyiapin cadangan tempat gitu ya istilahnya untuk kedengeran ya. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kayak di kafe berisik gitu kan, kita ngobrol sama dia, kita bingung saya suaranya kayak ketuker-tuker sama suara luar gitu kan. Jadinya kasihan juga ya, maksudnya kita juga nggak bisa denger dan akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin lamaran dia karena kita nggak denger apa-apa gitu ya. Jadi mungkin yang pertama itu kesiapan, kalau itu yang online ya. Kalau offline mungkin dari cara dia berpakaian itu kan kelihatan ya, soalnya kan ketemu langsung gitu ya. Ini dia rapi atau enggak, terus kadang-kadang juga attitude-nya loh. Jadi ini percaya nggak percaya sih, tapi kandidat itu nggak selamanya datang ke interview tuh memang yang sopan, yang ready, enggak juga ada juga yang selengean gitu, yang pakaiannya nggak terlalu rapi, terus waktu di interview tuh ngoyang-ngoyang gitu kayak nggak apa ya, yang nggak prepare gitu ya. Jadi itu sih mungkin yang menurut aku juga itu gitu. Kalau masalah misalnya dia apakah misalnya gugupan atau apa, itu menurut aku lain cerita ya. Menurut aku kan ya namanya mau interview, gugup itu masih sangat wajar gitu. Tapi kalau menurut aku itu dari attitude-nya dia dan manner-nya dia itu sih itu kalau dari aku. Oke, berarti attitude tetap nomor satu ya, Kak Fedora. Makasih atas Iya, jawabannya. yes, Mungkin bisa thank dilanjut you. oleh teman aku. Boleh? Oke Kak, baik. Aku di sini izin melanjutkan pertanyaan dari teman aku tadi. Nah, di sini aku menanyakan tadi Kakak sempat mention tentang gugup ya atau tegang. Nah, aku mau Betul. nanya kayak bagaimana cara kayak pandangan Kakak sebagai HRD menilai potensi asli seorang pelamar ketika mereka tuh ngerasa tegang sama gugup itu selama proses Oke. wawancara itu Kak. Nah, itu gimana tuh menurut Kakak? Oke, ini aku sering banget sih istilahnya kayak ngebantuin dari kandidat yang kayak gugup gitu ya. Biasanya ini kadang-kadang nih salah satu contoh kandidat yang gugup tuh misalnya aku nanya, uh, oke boleh ya kenalin diri kamu. Dia bener-bener cuma jawabnya, oke nama saya Putri, misalnya saya 32 tahun tinggal di Bogor. Udah gitu aja. Padahal maksudnya menceritakan diri sendiri itu, aku mau tahu dari pengalaman kamu sebelumnya, kemampuan kamu saat ini apa. Nah, ketika misalnya aku tanya, dia jawabnya tuh mungkin agak nyeleweng-nyeleweng. Jadi maksudnya jadi too much information itu juga pernah gitu. Nah, ini biasanya kalau dari aku membantunya gini, misalnya kayak, oke, thank you ya buat penjelasannya. Berarti kan kamu sekarang tinggal di Bogor. Kalau untuk kemarin di kantornya kejauhan enggak? Terus gimana nih job desk-nya waktu itu ngeganggu kamu enggak? Jadi istilahnya mungkin kayak menuntun gitu ya Kak ya, supaya dia
mau cerita sendiri. Karena kandidat itu jujur beda-beda. Ada yang aku tuh nggak perlu nanya, dia udah cerita semua. Tapi ada yang kayak gitu, harus dituntun dulu, dia baru cerita gitu ya. Karena menurut aku lagi-lagi seperti yang tadi aku sempat mention ya, yang namanya gugus itu kan wajar banget. Dan ya aku pernah jadi kandidat juga ya sebelum ada di posisi ini gitu loh. Aku ngerti banget gitu loh rasa gugup. Jadi istilahnya menurut aku ini tuh sebenarnya tinggal dipandu aja. Karena kalau misalnya aku udah manggil dia buat interview, berarti kan aku udah lihat nih potensi dia di CV, kan udah jelas ya untuk job desk dia sebelumnya gitu kan. Berarti sebenarnya nih orang bisa, tapi dia tuh nggak bisa cerita aja. Nah, itu tugas kita untuk yang ngulik-ngulik lebih lanjut gitu. Jadi emang ada banyak kriteria ya kayak ada yang dituntun, ada yang emang langsung oversharing gitu ya Kak. Iya, istilahnya kita lihat-lihat aja. Kalau misalnya memang kandidatnya udah oversharing ya nggak apa-apa gitu. Istilahnya kita kayak ya udah kita tinggal tanya-tanyanya sedikit aja. Tapi kalau misalnya yang tadi ya gugupnya mungkin kayak nggak banyak ngomong, nah itu harus disumbang lebih banyak gitu ya. Kalau oversharing sih bisa tinggal kayak oh maaf ya mungkin aku potong sedikit gitu. Berarti maksud kamu kayak gini ya gitu. Langsung diarahin aja gitu. Oke, oke. Oke, mungkin ke next pertanyaan. Jadi, aku Mm-mm. di sini nanya kayak, misalkan, seberapa efektif mode STAR, yaitu situasi, text, action, and result, Ah, nah dalam membantu kakak nih sebagai HRD yang menilai kompetensi dan juga pengalaman mm. kandidat secara objektif, Kak. Nah, menurut kakak tuh apakah sangat efektif atau gimana, Kak? Oke, kalau aku jujur tipenya memang kalau misalnya dia sudah mengerti mode STAR itu sebenarnya memang sangat membantu ya. Jadi istilahnya aku nggak perlu yang tadi menuntun harus ngulik-ngulik nanya lebih lanjut gitu karena dia udah cerita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak, nah ini yang harus dikulik lagi gitu. Jadi memang menurut aku metode STAR ini memang sangat ini banget sih, membantu banget karena kita jadi tahu ya situationnya dia, tesnya dia kayak dulu kayak apa gitu. Apalagi kalau misalnya eh, ada masalah di tempat sebelumnya, dia tuh bisa menceritakan gitu ya, bagaimana dia istilahnya survive di masalah tersebut dan solusinya bagaimana, itu sangat oke banget. Karena kan jadi kita punya gambaran. Nanti kalau misalnya ada masalah di kantor, oh nih orang berarti bisa lah problem solvingnya, nggak yang mungkin main kabur aja atau bagaimana. Jadi menurutku itu metodenya efektif banget sih. Ya, berarti emang sangat-sangat efektif gitu ya, Kak. Betul. Mungkin jadi aku mau nanya lagi satu lagi. Boleh, Jadi boleh, boleh. di dalam proses rekrutmen mana yang lebih diprioritaskan oleh perusahaan nih Kak? Apakah kandidat dengan keterampilan atau skill yang tinggi, nah atau kandidat yang sikap dan attitude-nya baik nih Kak? Jadi menurut Kakak tuh apa yang Oke. lebih diprioritaskan? Apakah dari skill atau dari attitude Kak? Oke, IT. Oke, jadi kalau aku tetap aja berpegang dengan keterampilan dan skill ya, karena memang istilahnya dari kandidat itu kan kita kan gini dari user itu kan dia misalnya butuhnya apa gitu ya. Misalnya dia butuh kandidat yang misalkan posisi aku ya rekrutmen dia udah biasa untuk merekrut posisi-posisi tinggi. Nah itu kan something yang orang nggak semuanya punya gitu ya. Jadi tetap aja buat aku keterampilan dan skill itu penting. Tapi ini ada tapinya gitu ya. Ini lagi-lagi percaya nggak percaya sih. Kadang-kadang ya keterampilan dan skill yang mumpuni ini juga berjalan seiring dengan attitude dan manner gitu ya. Mostly kadang-kadang attitude dan manner yang kurang itu tuh malah biasanya memang secara keterampilan skill tuh juga nggak sebagus itu gitu ya. Jadi selama kurang lebih 3 tahun aku ngerekrut gitu ya, ketika aku ketemu orang yang keterampilan dan skillnya oke gitu ya, mostly memang attitude-nya juga oke sih. Jadi aku akhirnya ujung-ujungnya nggak ngeliat itu juga gitu ya. Jadi tetap aja lebih ke keterampilan dan skill gitu. Karena kan memang lagi-lagi yang user butuhin itu kan uh, skill dan pengalamannya ya untuk kerja gitu. Jadi tetap aja sih gitu. Dan untuk mungkin kalau disclaimer lagi ya, kalau ngomongin manner juga sebenarnya kita tuh bukan mungkin takutnya ini salah paham juga ya. Karena kan di sosmed ada oh HR nih istilahnya gila hormat atau apa gitu ya. Sebenarnya dari kita tuh bukan butuh yang kandidat kayak yang hormat gimana ya dan bagaimana enggak yang penting sih sopan aja gitu ya nggak usah yang petantang-petenteng gitu ya yang penting sih istilahnya ya datang baik-baik bawa baik-baik ya nggak apa gitu nggak usah dipandang selengean atau gimana gitu itu sih jadi tetap itu Berarti emang tetap skill sama keterampilan itu nomor satu, tapi kalau bisa betul sekalian attitude-nya baik ya kayak. betul Iya, ya, mungkin boleh di next pertanyaan oleh teman saya, Kak. oke
Oke, Kak, aku izin lanjut ya. Kak, aku mau Iya, nanya, kan boleh-boleh. kadang kalau misalnya kita sebagai calon pekerja gitu ya, suka bingung apa aja yang harus kita persiapkan untuk mau diwawancara. Nah, kira-kira Ya, dari sisi HR sendiri biasanya pertanyaan apa sih Kak yang paling sering Kakak ajuin ke kandidat? Dan sebenarnya lewat pertanyaan-pertanyaan tersebut itu hal apa yang sedang ingin Kakak nilai atau pengen tahu gitu dari hmm. mereka? Oke. Nah, kalau aku sebenarnya yang aku tanya itu depend dari usernya tuh butuhnya gimana gitu. Jadi misalnya contohnya kayak tadi ya, user lagi nyari kandidat yang bisa nge-hire posisi-posisi tinggi dan juga nggak misalnya menguasai Excel gitu ya. Nah, itu sebenarnya persyaratan-persyaratannya itu aja sih yang aku tanya. Misalnya kayak sebelumnya di kantor sebelumnya kamu ada megang Excel nggak gitu. Nah, terus kamu ada kesulitan nggak megang Excel misalnya. Terus juga kayak kamu ada kesulitan nggak waktu nge-hire posisi tinggi gitu. Terus kayak apa sih perbedaannya kalau kamu nge-hire posisi tinggi sama posisi yang biasa gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang aku tanyakan itu mostly dari apa yang di request sama user. Nah mungkin ini additional information aja ya gitu. Jadi memang ketika proses rekrutmen itu dimulai, sebenarnya itu untuk mostly penilaiannya, terus untuk job desk sama job specs yang masuk yang diiklanin, itu tuh semua permintaan dari user. Kita HR itu cuma memastikan apakah kandidat itu memiliki semua itu atau tidak. Kalau emang dinyatakan punya, nah baru kita angkat ke user gitu ya. Jadi sebenarnya penilaian segala macam itu tuh bukan di kita, tapi di user gitu. Jadi makanya kenapa apa yang aku tanyakan itu hanya base dari user gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak apa sih yang sebenarnya ditanya gitu secara detail, pokoknya aku ikutin user aja gitu. Karena lagi-lagi itu cuma buat screening aja buat sampai ke user. Itu simpelnya dari aku. Oke Kak. Jadi sekarang aku mau nanya juga next questionnya itu tentang ini misal ketika kita kan nih first ngelihat calon pekerja gitu ya, kira-kira ada nggak Yes, sih Kak hal yang menurut Kakak tuh langsung yakin kayak ini calon pekerjanya green flag banget, jadi Kakak yakin untuk menerima dia padahal dari awal hmm. ketemu gitu, dari awal first impression atau gimana? Oke, ini mungkin kemarin sempat pengalaman juga sih di perusahaan aku yang kemarin ini banget, bener-bener baru banget kejadian bulan lalu gitu. Jadi aku ketemu sama dia buat interview offline gitu, dan dia tuh waktu datang nih dia on time banget gitu. Yang which is ini sebenarnya jarang banget terjadi gitu. Kayak aku tuh sering banget ngalamin kandidat tuh terlambat gitu ya, tapi dia waktu itu 5 menit sebelumnya dia udah muncul waktu itu di kantor. Dan waktu dia ngejelasin, dia tuh sangat bisa ngejelasin gitu Kak. Jadi ketika misalnya aku tanya gimana waktu itu experience-nya day to day-nya bagaimana biasanya kerjasama sama siapa, dia tuh sangat bisa menjelaskan gitu. Nah terus aku dia langsung yakin gitu, ini kayaknya dia cocok deh sama posisi ini karena dia tuh sebagus itu gitu. Bahkan setelah aku interview kandidat yang lain tuh aku kayak nggak ngerasa klik gitu karena cara dia menjelaskan terus dia tuh kelihatan apa ya, pede banget gitu dan kayak bener-bener yakin banget dengan apa yang dia ceritakan. Karena kadang-kadang mungkin ya ini mungkin efek buruk juga ya atau apa ya. Mungkin kadang-kadang ada kandidat yang kayak agak bingung ketika aku tanya, ada yang kayak aduh kok aku lupa ya dulu gini. Nah, ini kandidat itu waktu itu enggak gitu. Nah, terus kan waktu itu ketemu sama atasan aku nih ceritanya gitu dan atasanku tuh lucunya bilang dia kurang gitu. Nah, terus aku kayak bilang enggak aku tuh tetap yakin dia tuh bagus gitu. Aku ngejelasin enggak Pak, dia tuh waktu sama saya kayak gini 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 saya jelasin kan yang bagus-bagusnya dia gitu. Terus abis itu sama atasanku ya udah deh dibawa aja dulu ke user kalau emang menurut kamu sebagus itu gitu. Nah terus nggak taunya waktu ketemu sama user, si user itu tuh langsung suka juga gitu dan langsung kayak ya udah dia aja gitu. Padahal sebenarnya tuh masih ada kandidat lain, tapi dia kayak enggak saya maunya dia aja gitu. Nah itu sih kadang-kadang ya faktor-faktor yang misalnya dari bagaimana dia ngejelasin, terus dari ketepatan waktunya dia, udah menunjukkan niatnya dia dalam melamar kerja gitu. Padahal waktu itu ya sebenarnya atasan itu ngerasa dia kurang karena waktu itu mohon maaf ya umurnya tuh waktu itu sudah 34 gitu. Nah, jujur aku tipe HR yang nggak peduli sama umur. Tapi atasanku mungkin dari beliau udah agak berumur ya, jadi agak melihat umur lah waktu itu gitu. Dan juga waktu itu dia ada gap 1 tahun. Jadi dia tuh terakhir kerja Juli 2025 dan sekarang kan udah Mei 2026 waktu itu gitu. Nah, atasanku tuh kayak yang lu dia setahun ngapain aja gitu. Tapi lagi-lagi aku ngeliat dari bagaimana dia udah perform dari awal munculnya oke banget gitu dan bisa presentasi dengan baik gitu dan ternyata memang kebutuhan dari user nih banyak yang cocok gitu. Jadi lagi-lagi itu sih buat aku ya
Jadi dari awal banget gitu, oke sama dia itu sih. Oke, makasih Kak. Jadi memang kalau misalnya untuk penerimaan langsung terlihat oke, itu kita bisa lihat misalnya dari on time-nya atau kesiapan dia untuk Bisa, mempersiapkan untuk melamar di pekerjaan tersebut gitu bisa, kan. bisa banget. Terus Kak, aku juga mau nanya, kalau misalnya untuk fresh graduate, biasanya kan kita bingung tuh apa aja yang harus kita siapin. Maksudnya kita belum punya pengalaman Oh, apa-apa gitu kan. yes, Nah, yes, yes. kira-kira strategi atau persiapan apa sih Kak yang paling penting dilakuin untuk bisa memberi kesan positif saat proses rekrutmen gitu untuk para fresh graduate itu Oh, sendiri? oke. Berhubungan aku juga dulu pernah ya ngalamin kayak gitu ya, fresh graduate bener-bener mungkin belum ada pengalaman atau apa gitu ya. Kalau aku yang pertama adalah konsultasi CV itu penting banget. Karena lagi-lagi kita di kuliah nggak diajarin cara bikin CV. Even aku yang dari psikologi itu juga nggak ada tuh cara bikin CV gitu. Jadi kalian jangan malu yang namanya konsultasi CV ke orang ahli gitu ya. Karena itu penting banget gitu. Nah, kalau zamanku waktu itu di 2023 itu CV itu nggak tahu ya sekarang masih nggak ya, maksudnya kalian masih diajarin gini nggak gitu. Kalau aku kan sampai sekarang dibilangnya ATS friendly ya gitu ya, jadi ada namanya applicant tracking system gitu ya, jadi itu tuh memang kalau CV dimasukin ke aplikasi itu tuh langsung ke detect, kita tinggal searching itu langsung ketemu lah posisi yang diinginkan gitu. Nah, jadi menurut aku yang pertama itu jangan malu untuk konsultasi CV gitu. Dan yang kedua, mungkin tadi dari base dari pengalaman aku sebelumnya ya, mau kalian organisasi atau mungkin volunteer, tolong kalian lampirkan dengan jelas untuk job desk-nya gitu ya. Karena itu yang bikin aku tuh ngerti gitu ya, kalian itu waktu itu kegiatan ini tuh kalian ngapain sih, job desk-nya ngapain. Jadi aku tuh kegambar, oh kalian berarti katakan misalnya kayak organisasi, oh berarti kalian nih istilahnya pernah mimpin acara gede, oh dia punya leadership gitu ya kurang lebihnya itu. Jadi makanya menurut aku pendeskripsian dari apapun yang kalian kerjain itu penting banget. Terus yang menurut aku juga paling penting itu pendeskripsian soal skill. Nah, skill itu kan dia ada banyak ya, ada hard skill, ada soft skill, ada technical skill juga. Nah, itu juga kalian jangan malu untuk tanya-tanya gitu ya istilahnya, mana yang masuk ke hard skill, soft skill, sama technical skill, dan kalian harus jabarin. Dan juga harus dijabarin juga aplikasi-aplikasi apa sih yang istilahnya kalian pakai. Contohnya nih kan kalau kayak dari rekrutmen itu ada aplikasi kayak tadi ya, applicant tracking system, mungkin aplikasi Talenta tuh namanya tuh, aplikasi Talenta tuh buat absen gitu ya. Karena itu juga yang bikin dari rekruter itu juga bisa tertarik. Karena kan misalnya gini, kayak tadi waktu aku contohin bisa Excel apa enggak. Misalnya katakan kantor ini butuh Excel, terus dia ngelihat di CV kamu bisa Excel. Nah itu kan juga udah jadi poin plus gitu ya. Jadi makanya kenapa aku tadi bilang untuk ngelis skill-nya kalian itu juga penting banget gitu ya. Terus juga mungkin kalau untuk kayak misalnya untuk biodata, aku juga minta mungkin nggak usah terlalu too much information. Nggak usah terlalu too much information ini maksudnya apa? Kalian nggak usah nulis yang namanya kayak alamat rumah yang benar-benar komplit, itu nggak usah. Karena gini, ada beberapa perusahaan yang minta interview offline, berkas kalian dibawa. Percaya sama aku, itu kertas kalian ujung-ujungnya nggak kepake. Kalau misalnya dibuang kan istilahnya itu informasi pribadi kalian kesebar ya. Jadi kalian cukup untuk nulis domisili aja, adalah kayak Bekasi, ya udah Bekasi Indonesia gitu. Kalian nggak usah nulis detail alamatnya karena takutnya uh, informasi pribadi kalian gitu. Nah, terus untuk beberapa jurusan tertentu tadi ya, misalnya kayak BKV atau graphic designer, please masukin bikin yang namanya portofolio gitu ya. Karena dengan portofolio itu kita langsung tahu kan hasil karya kalian bagaimana gitu. Nah, itu juga yang bisa menunjukkan skill kalian secara praktek gitu ya, yang telling gitu. Jadi menurut aku untuk fresh graduate, kalian jangan malu yang namanya konsultasi CV, dan jangan lupa untuk mendeskripsikan secara detail gitu sih. Oke, terima kasih Kak untuk Iya, info sama-sama. semua. Nanti kita notes untuk fresh graduate kita apa aja yang kita harus Boleh. Bener, Siap-siap lah bener-bener kalian. insightful banget Kak Fedora. Thank you, Audi. Iya, terima kasih banyak Kak Fedora untuk pertanyaannya udah selesai nih Kak. Wah nggak kerasa banget ya Kak, Oke. ternyata dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita aja nih berempat aja udah dapet insight yang luar biasa gitu ya. Apalagi teman-teman yang lain gitu nanti yang bisa lihat hasil dari tugas kita ini. Makasih banyak Kak Fedora. Oke, bener-bener sangat sesuai ya Kak. Kebetulan kan ini dari mata kuliah kami juga ya, effective communication. Tadi Kakak juga mention ada
penting banget nih skill komunikasi juga ya Kak untuk ketika wawancara, terus juga mungkin penulisan susunan di CV-nya apa-apa aja yang penting, sama soft Oh, skill, hard skill, technical skill juga itu penting banget. Wah, bener-bener oh. jadi pengingat kita juga nih, jadi kita bisa siap-siap dari sekarang gitu ya Kak ya. Benar, benar. Apalagi zaman aku sama kalian tuh kayaknya juga udah beda ya terus terang Hmm, kayak mungkin kayak hmm. zaman aku tuh waktu itu kan istilahnya cukup dengan pengalaman magang aja ya. Tapi tuh kok aku sekarang tuh ngelihat anak sekarang tuh kuliahnya magangnya tuh udah dari semester 3 semester 5 semester aku sebut sampai semester Hmm, 7 hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. kayak yang kok udah bergesernya udah jauh banget ya padahal cuma beda berapa tahun 3 4 tahun doang kan gitu. Jadi kayak ya kalian jangan lupa up to date juga ya sama situasi sekarang karena jujur memang aku pun mengakui ya job market tuh juga keren banget gitu dan Ya, susah gitu. Jadi ya kalian up to date aja lah gitu. siap-siap. Thank you Kak. Pastinya dengan ilmu yang udah Kak Fedora sampaikan bisa bermanfaat banget buat kita nih Kak, supaya bisa lebih well prepare gitu ya. Nanti ketika lulus atau bahkan sekarang nih, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyari magang juga. Thank you so much Kak Fedora. Aduh. Untuk Sama-sama Audrey. pertanyaannya sih udah selesai nih Kak. Mungkin kita Oh boleh ya, dokumentasi kali ya Kak? boleh boleh silakan silakan. Atau apakah Siti Nurfadila bisa bantu untuk foto, apa Oke, namanya, screenshot? Bisa bisa ya? bisa. Oke, Aku sip. hitung ya. Satu, Oke. Boleh. dua, tiga. Boleh sekali lagi. Oke. Ganti gaya kali ya Kak, bebas Oke. ya? Apa ya gayanya? Oke. Gaya HR gimana tuh Kak? Gak ada sih. Oh nggak ada ya? Gak Oh ada sih. ya udah gaya bebas aja Kak Biasa kalau aja. gitu. Gaya bebas aja lah. Oke, wait. Satu, dua, tiga. Boleh tahan dulu. Oke, udah. Oke. Baik. Kak Fedora, terima Oke. kasih banyak waktunya, ilmunya. Terima kasih Sama-sama, ya makasih Kak. ya. Makasih juga semua. Mohon maaf kalau aku ada kurang-kurang kata. Semangat ya buat kalian semua. Sore. Ya, terima kasih banyak Kak. Nggak ada kurangnya kok Kak. Aman, aman, aman. Sangat Oke. full, lengkap. Oke Kak Fedora, kalau ada Oke. acara atau kegiatan lain boleh untuk link duluan Kakak. Terima kasih banyak ya Kak. Oke. Makasih ya. Aku izin live ya. Selamat sore. Iya, thank you Makasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.